Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Huri Suhendri MPD selaku dosen pengampu seminar proposal dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Trisabila Hadi dengan NPM 202113500040. Di video ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 10 di SMK Al-Wahyu. Yang pertama adalah latar belakang. Kemampuan pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan matematika yang mampu mengembangkan pola berpikir dengan menggabungkan seluruh pemahaman yang dimiliki untuk merancang solusi. Sehingga kemampuan pemecahan masalah ini termaksud kemampuan yang penting untuk dimiliki siswa. Namun, berdasarkan hasil tes PISA Programming for International Student Assessment tahun 2018, kemampuan matematika siswa di Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 79 negara. Bahkan, dari hasil observasi saya di SMK Al-Wahyu, hasil rata-rata nilai ATS kelas 10 di SMK Al-Wahyu masih tergolong rendah. Rata-ratanya adalah 35,35 dari nilai KKM 78. Menurut guru di SMK Al-Wahyu, rendahnya nilai ATS ini karena siswa malas belajar di luar jam pembelajaran. Salah satu solusi dari siswa malas belajar di luar jam pembelajaran ini adalah diperlukannya kemandirian belajar, yang mana kemandirian belajar ini merupakan kemampuan afektif yang dapat membantu siswa memecahkan masalah matematis. Salsabila, Leonard, dan Putri pada tahun 2023 menemukan bahwa siswa yang memiliki kemandirian belajar yang rendah maka akan mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menjadi rendah. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 di SMK Al-Wahyu. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 di SMK Al-Wahyu. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang pertama bagi siswa sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran agar meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan menanamkan kemandirian belajar dalam pembelajaran matematika. Nah, lalu bagi guru dan sekolah adalah sebagai bagian dari pertimbangan tentang pentingnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa selama pembelajaran matematika. Dan yang terakhir bagi penelitian lain yaitu sebagai referensi untuk penelitian lain yang akan melakukan penelitian yang serupa. Kajian teori. Adapun kajian teori pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, ini lalu yang pertama ada kemampuan pemecahan masalah menurut Rahmatia merupakan upaya siswa untuk memecahkan masalah khususnya pada pembelajaran matematika dengan menitik beratkan penerapan metode, prosedur, dan strategi yang terbukti secara sistematis. Lalu ada menurut Caherman dalam Mayasari dan Roshana pada tahun 2019, kemampuan pemecahan masalah matematis yaitu tindakan yang dikerjakan dengan mengamati, mengkaji, mencoba, dan merumuskan hipotesis untuk memecahkan permasalahan matematika yang dihadapi. Lalu yang ketiga adalah kemampuan pemecahan masalah yaitu sarana utama untuk pembelajaran matematika
untuk memahami suatu permasalahan, mengembangkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah. Lalu ada kemandirian belajar. Yang pertama dari Muhammad pada tahun 2020 mendeskripsikan kemandirian belajar, yaitu proses belajar dalam siswa belajar tanpa bergantung terhadap guru dan individu lain, serta siswa mampu memecahkan masalah dalam belajarnya sendiri. Lalu ada dari Mulyadi dan Abdul Syahid. Mereka menyatakan bahwa belajar mandiri merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri atas dasar motivasinya sendiri untuk menyiapkan dan menguasai suatu kompetensi tertentu sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Lalu ada dari Rohman dan Herdiman. Mereka mengemukakan bahwa kemandirian belajar diartikan dengan kemampuan siswa untuk mempelajari metode pembelajaran tanpa bantuan guru atau teman sebaya. Selanjutnya ada penelitian relevan. Jadi penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang pertama dari Sucahyo pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 8 SMP di Ponorogo 5 Wangun, Kabupaten Banyumas. Lalu ada dari Lutfiana pada tahun yang sama yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar dan Resiliensi Matematis Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa. Lalu ada juga dari Syahputri pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis tadi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Gunung Sugi semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Lalu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dapat dilihat variabel X, yaitu kemandirian belajar, berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya hipotesis. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 SMK Al-Wahyu. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif, yang mana populasinya ini adalah seluruh siswa SMK Al-Wahyu dan populasi terjangkaunya siswa kelas 10 SMK Al-Wahyu, yaitu 89 orang. Untuk sampel responden yang dipilih adalah dari siswa kelas 10 di SMK Al-Wahyu yang berjumlah 89 orang, dan dengan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan angket untuk variabel X dan menggunakan tes matematika untuk variabel Y. Lalu ada teknik analisis data. Yang pertama adalah uji instrumen. Uji instrumen ini untuk mengetahui apakah instrumen yang kita gunakan valid atau tidak. Setelah melakukan penelitian dengan pengumpulan data dari responden, statistik deskriptif dilakukan dengan cara mengelola data yang diperoleh. Lalu ada uji asumsi. Di uji asumsi ini terdapat uji yang harus terpenuhi, yaitu ada uji normalitas dan uji linearitas.
lalu ada uji korelasi, lalu analisis regresi, dan uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.